yang seperti apa? Itu kalau rekamannya tidak sah, ngapain lagi kita perdebatkan? Sekali lagi ini membuktikan bahwa tidak ada rekayasa dalam perkara ini. Hukum ini perlu pembuktian. Siapa yang dalilkan, dia harus membuktikannya. Itulah hukum. Konflik tak berkesudahan yang melibatkan selebritis sensasional Nikita Mirzani dengan seterunya Dr. Reza Gladys hingga sampai saat ini masih bergulir panas dan menjadi buah bibir perbincangan masyarakat. Bukan hanya terkait perkara pidana yang membuat Nikita menyandang status terdakwa, tetapi juga kisruh-kisruh lain yang kini bermunculan di sekelilingnya. Salah satunya adalah laporan polisi terhadap polemik tersebarnya beberapa rekaman yang diduga berisi percakapan suara dari Nikita dan Atobah Mufid yang sudah dilayangkan oleh Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum dari ibu 3 anak tersebut. Lantas sudah sejauh manakah perkembangan dari laporan tersebut? Jalan laporannya dalam proses, karena itu kan memerlukan verifikasi terhadap ahli, termasuk ahli suara, termasuk ahli-ahli yang lainnya. Itu nanti urusannya unit yang menangani perkara tersebut ada ditangani oleh Direktorat Cyber Polda Metro Jaya. Ya, percakapan itu kan sudah saya laporkan polisi tidak sah, ilegal. Saya nggak akan nanggapi barang yang tidak sah. Jadi gini, proses hukum itu harus didasarkan kepada barang yang sah. Yang berhak untuk melakukan penyadapan, yang berhak untuk melakukan perekaman itu adalah penegak hukum. Dalam hal ini polisi, kejaksaan, atau KPK. Ya, itu yang berhak untuk melakukan perekaman, penyadapan, atau intersepsi istilahnya. Ya. Selain itu tidak dibolehkan dan apa yang dihasilkan menjadi hasil yang ilegal. Jebak yang seperti apa? Itu kalau rekamannya tidak sah, ngapain lagi kita perdebatkan? Apapun yang dia sampaikan kepada proses hukum ini adalah tidak sah karena dia merekam tanpa izin dari Ismail Marzuki, dan itu sudah kita laporkan saat ini ditangani oleh unit cyber pada Polda Metro Jaya. Tak dapat dipungkiri, sengkarut konfliknya dengan Nikita Mirzani bak menjadi sebuah gerbang masalah. Pasalnya, usai terlibat perkara pidana dengan Nikita, Reza Gladys kini dirundung sederet laporan polisi yang diduga mengarah padanya. Bahkan, kelanjutan karirnya di dunia kecantikan pun ikut dipertaruhkan. Pasalnya, Reza dan suami sudah dilaporkan oleh pihak kuasa hukum Nikita terkait dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Layaknya perkara dugaan perekaman, laporan itu pun sudah berjalan. Buktinya, pihak Reza kemarin kembali menyambangi Polda Metro Jaya. Lantas, seperti apakah langkah selanjutnya dari pihak Reza dalam perkara ini? Mungkinkah mereka akan diam begitu saja bila dugaan ini tidak terbukti kebenarannya? Disinilah hukum, bahwa hukum ini perlu pembuktian. Siapa yang dalilkan, dia harus membuktikannya. Itulah hukum. Untuk kedepannya, kalau sampai pelaporan ini tidak terbukti, ini kita akan usut apakah pihak korban ini hanya strateginya si kuasa hukum ini atau pihak manapun untuk membuat masalah ini menjadi kusut. Nah, itu kita akan lihat nanti. Kalau strateginya berarti dia akan menjadi laporan palsu. Nah, kita akan usut sampai ke sana. Jangan dikatakan Dr. Reja itu produknya tidak bagus, kliniknya tidak bagus, dokternya tidak bagus. Nah, kita nggak mau itu. Kita harus membersihkan juga nama klien kita bahwa Dr. Rejanya izinnya legalitasnya lengkap, kliniknya semua legalitasnya lengkap, produknya legalitasnya lengkap. Itu yang mau kita buktikan. Berarti kalau semua terbukti, berarti pelapor sama kuasa hukumnya tanda tanya buat kita. Apa maksud? Kan begitu. Kita akan usut. Kemungkinan untuk melaporkan itu kan ya hak-hak kita saja ya.
andai kata kita menemukan bahwa perbuatan yang dilaporkan itu benar-benar suatu bentuk hanya membuat rusuh masalah, ya kita mengambil sikap dengan melaporkan. Pertama, siapa yang diajukan sebagai saksi korban di situ, itu kita laporkan kembali. Kemudian di belakangnya itu juga mungkin ada personal yang menyuruh melakukan. Nah, ini yang kita kejar. Apa niat, apa tujuannya? Ya mudah-mudahan dengan kita serahkan barang bukti ini, semua akan clear diperiksa di tingkat diskrimsus. Korbannya ada, kecuali nggak ada korban. Ini korbannya ada, korbannya 4 orang. Saya kalau berbicara pasti dengan data, dan itu datanya. Seperti kami bilang, ini bagian strategi daripada pengacara pihak NM, supaya bagaimana kasus ini bisa menjadi apalah istilahnya, Supaya pidananya terhambat. Ya. Tapi faktanya hari ini pidananya untuk terdakwa NM dan Mail lagi dibacakan di Jakarta Selatan, Pengadilan Jakarta Selatan. Jadi silakan aja dia berbuat apapun, tapi kami yang jelas taat pada hukum. Kalaupun ini dilaporkan kami di sini, adalah kami akan layani. Supaya apa? Supaya ada kepastian hukum. Tapi ingat, jika nanti terbukti Polda Metro Jaya, Direktur Krimsus menyatakan bahwa ini kasus tidak ada fakta-faktanya, kami akan melakukan tindakan balik, laporan kembali pada pihak-pihak yang melaporkan kami. Kagak ada, ini ada orang menjadi korban, dia konsumen menjadi korban, dia mencari keadilan. Kita yang mengerti hukum, kita salurkan proses itu supaya dia tidak salah melangkah. Nah, kita sebagai orang yang ngerti hukum, kita sebagai seorang yang ahli hukum, manakala ada korban terkait dengan dugaan tindak pidana, Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kita harus arahkan dia. Bagaimana caranya mencari perlindungan, mencari keadilan, caranya membuat laporan polisi. Itu adalah tugas kita sebagai orang yang ahli hukum. Sementara itu, sederet kontroversi nampaknya tidak luput pula dari perkara utama antara Nikita dan Reza, yakni laporan dugaan pencemaran nama baik dan tindak pidana pencucian uang yang sudah sampai di tahap pengadilan. Buktinya, dalam persidangan perdana yang digelar pada tanggal 24 Juni 2024 silam, Nikita Mirzani yang sudah menyandang status terdakwa secara terang-terangan membuka itu semua. Lantas, seperti apakah seorang pakar hukum menyikapi adanya dugaan penghapusan dari daftar bukti sebuah perkara? Berkenaan dengan mekanisme pengawasan barang bukti dalam suatu perkara pidana, ada melibatkan beberapa tahapan, yaitu misalnya tahapan penyitaan. Setelah disita, nanti barangnya tersebut disimpan. Bahkan hingga pengembalian atau pemusnahan setelah nanti sudah selesai perkaranya. Kan tetapi jika barang bukti itu hilang sebelum di persidangan, hal ini berdampak serius dalam proses persidangan yang bahkan bisa menyebabkan pembatalan dakwaan karena bukti-buktinya nggak ada. Itu terutama jika bukti tersebut krusial bagi kasus-kasus tersebut. Bacaan dakwaan banyak yang dipotong-potong, rekaman yang sudah beredar isinya tidak seperti itu. Isinya Reza yang mengejar sahabat saya Mail. Ya, tidak pernah Mail yang selalu aktif menghubungi Reza, tapi Reza yang menghubungi Mail terus. Bukan terpotong-potong, nanti di dalam pembuktian akan kelihatan, terurai, terbuka. Mungkin klien kami akan menguraikan bagaimana sih mendapatkan mendapatkan kata-kata itu, dan ada bukti, mungkin akan dibuka nanti melalui media atau melalui bahasa dari isi apa yang jadi dalam uraian dari rekaman itu akan terbuka semua. Jadi nggak ada yang terpotong-potong. Terkadang dalam hukum itu ya ada pihak-pihak, tidak semua, ada pihak-pihak tertentu memang sengaja biasa memotong
bahasa atau tulisan kalimat tertentu untuk menguntungkan yang bersangkutan. Tapi saya kira karena ini sudah, kalau saya tidak salah tadi dakwaan, sebaiknya mereka eksepsi aja supaya kemudian di situ bisa mengurai sebetulnya yang benar menurut perspektifnya Mbak Nikita itu seperti apa dengan lawyernya. Sehingga di situ diurai, diharapkan majelis hakim juga pada akhirnya bisa menilai dan memberikan penetapan atau keputusan bahwa ya baiknya adalah seperti apa sesuai dengan fakta-fakta yang nanti akan dihadirkan oleh pihak lawyernya Mbak Nikita itu sendiri. Sorotan tajam Nikita tentu tidak berhenti sampai di situ saja. Pasalnya, selain menguak fakta soal barang bukti, Nikita juga mengutarakan kekecewaannya melihat pihak pelapor yang diduga mengubah BAP hingga sebanyak 3 kali. Apalagi, perbedaan dari isi BAP itu terasa begitu kuat oleh Nikita. Sontak saja, relung hati Nikita pun diselimuti rasa curiga yang begitu kuat. Apalagi menurutnya, BAP lanjutan diduga terkondisikan dengan baik. Lantas, seperti apakah pandangan hukum para praktisi hukum terkait kekecewaan Nikita dan dugaan pembaruan BAP yang dilakukan oleh pihak Reza? Ini kan perkara sudah disidang. Sebenarnya kewenangan membuktikan setelah disidang ini ya, ini adalah jaksa penuntut umum yang wajib membuktikan, bukan Dr. Reza Gladys. Dr. Reza Gladys selaku pelapor, kemudian di BAP, di kepolisian, kalau berkas itu sudah dilimpahkan kemudian dinyatakan lengkap, apalagi sampai disidangkan, berarti ya tidak perlu lagi, artinya BAP Reza Gladys ini sudah selesai karena berkasnya sudah dilimpahkan ke jaksa dan jaksa sudah melimpahkan ke pengadilan dan saat ini sedang bersidang. Saya punya BAP-nya Reza, saya punya BAP-nya suaminya, saya sudah baca. Reza itu memperbaiki BAP-nya sebanyak 3 atau 4 kali. Ya, seperti yang kalian tahu, Reza Gladys ini kan pelangap-pelongo, ya. BAP yang pertama itu dirinya dia yang pelangap-pelongo. BAP yang kedua, BAP yang ketiga itu sudah terstruktur, terkondisikan dengan baik. Ya, tapi saya memang sengaja untuk diam selama ini. Kenapa? Karena saya mau mendapatkan hasil dari BAP Reza dan suaminya. Ternyata betul dugaan saya. Jika seseorang pelapor telah diperiksa, tetapi laporannya tidak berhasil meyakinkan, maka konsekuensi hukumnya adalah laporan tersebut kemungkinan akan dihentikan dalam konteks hukum pidana. Penghentian penyidikan dapat dilakukan jika buktinya tidak cukup atau peristiwa yang dilaporkan bukan merupakan tindak pidana. Nah, sementara dalam konteks hukum perdata, penggugat atau gugatan penggugat itu akan ditolak jika penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 163 HR. Tak dapat dipungkiri, perkembangan kasus antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys memang menimbulkan perdebatan sengit di kalangan masyarakat. Di satu sisi, pihak Nikita Mirzani terus menyuarakan kekecewaan tentang adanya kejanggalan-kejanggalan. Namun di lain sisi, pihak Reza selalu siap memberikan bantahan yang kuat. Mulai dari bukti percakapan yang diduga dihilangkan, hingga penyerahan BAP sebanyak 3 kali, semua masih jadi perdebatan. Ditambah lagi, diduga Fahmi Bahmid sempat disulitkan untuk bertemu Nikita. Mirisnya, kini masyarakat pun dibuat bertanya-tanya tentang apa sebenarnya yang terjadi di belakang layar. Mungkinkah perkara ini memang rumit pembuktiannya, atau justru sebaliknya, memang ada seorang dalang yang bermain di belakang kasus ini?
dia berani kan ada dalangnya. Kalau dia sendiri nggak mungkin lah. Dia ada orang kuat di belakang dia. Tahu. Saya ingatkan juga pada kesempatan ini bahwa tolong hak-hak pengacara itu jangan diamputasi. Saya beritahu ya, tolong jangan diamputasi hak-hak pengacara. Keberadaan advokat, keberadaan mereka itu sama dengan advokat, semuanya lahir dinaungi oleh undang-undang, tidak ada yang dinaungi oleh undang-undang dasar. Ya, advokat dilindungi oleh undang-undang dasar sama dengan mereka. Tolong jangan coba-coba membatasi hak-hak advokat untuk bertemu dengan klien. Sekali lagi ini membuktikan bahwa tidak ada rekayasa dalam perkara ini. Ya, itulah suatu kasus, suatu persoalan bisa kita sederhanakan dan bisa juga kita besar-besarkan, tergantung dari niat kita. Menurut saya, suatu persoalan apapun itu lebih baik disederhanakan, dimudahkan. Ketika kita memudahkan orang lain, maka kita pun akan dimudahkan juga. Begitupun sebaliknya, ketika kita mempersulit urusan orang lain, kita pun nanti suatu saat akan dipersulit juga. Nah, dengan demikian, seseorang tidak mungkin dalam keadaan baik-baik saja setelah memperlakukan orang tidak baik. Jadi itulah tabur tuai. Oleh karenanya, menurut saya, semua persoalan, setiap persoalan sebaiknya kita sederhanakan. Karena ketika kita besar-besarkan, sebetulnya rugi di kita sendiri. Andalin kita, pikiran kita, hati kita, visi kita, semua akan terkuras untuk hal tersebut. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.